Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mau membahas tentang health item dan battle item. Tapi sebelum saya mau membahas tentang kedua hal itu, saya lebih mau menjelaskan dulu tentang Pokemon Unite ini sendiri. Soalnya ini kan game yang lumayan baru, tapi nggak baru-baru banget. Berhubung di belum baru-baru banget, makanya saya mau menjelaskan beberapa hal dulu. Terutama untuk player baru sih ya, soalnya saya lebih menekankan untuk penjelasan ini ke player baru yang baru main ke Pokemon Unite ini, supaya saya bisa menjelaskan beberapa hal awal yang cukup penting gitu loh. Jadi supaya jangan salah dan nggak bikin ID baru, soalnya agak merepotkan. Sebelum saya membahas tentang health item dan battle item, saya mau kasih tahu dulu. Ini kan kalau untuk beberapa hal di tutorial kan sudah bisa dijelaskan ya. Jadi untuk kayak beberapa hal basic control dan segala macam, ini di tutorial tuh kalau kalian ikutin dari awal sampai selesai, itu sebenarnya sudah cukup menjelaskan kurang lebih seperti apa kalau kalian mau bermain Pokemon Unite. Memang sih nggak begitu jelas banget. Untuk lebih detailnya pun juga kalian harus bermain sendiri, dan atau enggak ada di video saya berikutnya yang lebih menjelaskan tentang cara bermain atau gameplay yang setiap laning yang bisa saya berikan. Saya juga mungkin akan menjelaskan lagi untuk per Pokemon ya, supaya kalian lebih bisa melihat gameplay masing-masing Pokemon itu, soalnya cukup berbeda meskipun dengan masing-masing role yang sudah diberikan. Oke, saya kira untuk perkenalan cukup. Nah, sekarang langsung kembali ke health item. Nah, jadi yang kalian sudah tahu, jadi kalau health item itu kalian bisa naikin level dengan maksimum 30. Dengan setiap health item itu memiliki tingkatan tertentu dengan menaikin bonus pada level tertentu. Misalnya kalian level 1, itu kalian tuh akan dapetinnya 1%. Tapi ketika health item level 10, kalian tuh akan bisa naikin yang efek itemnya menjadi 2%, lalu dengan level 20 naik menjadi 3%. Jadi setiap tingkatannya dari sesuai dengan gambar ini, itu bertambah efek dari item sendiri lebih bagus. Nah, karena kalau misalnya saya lihat di 30, ini yang perbedaan cuma dari basicnya saja. Jadi istilah kayak kalau misalnya kayak lihat nih, saya ada level 26, saya upgrade itu cuma menambah ininya saja. Tapi ininya sama. Sedangkan kalau untuk item tertentu, seperti misalnya saya kasih contoh itu yang ini, misalnya ini 7% ya, lalu ini menjadi 14%, lalu ini menjadi 21%. Sedangkan angkanya ini sendiri kecil. Karena itu saya tidak merekomendasikan untuk kalian yang baru main ini untuk menaikkan ini sampai ke 30. Jadi kalau bisa kalian, kan ini kan banyak Pokemon, tentunya kayak gak semua orang mungkin suka jadi carry, gak semua orang suka jadi support, gak semua orang suka jadi tank. Jadi masih tergantung playstyle sendiri gitu. Jadi kalau bisa saya sarankan jangan upgrade dulu sampai lebih dari 20. Jadi kalau bisa 20, karena saya pun juga demikian tuh, 20 semua. Karena untuk mendapatkan efek level 3 ini. Jadi karena kalau level 10 kan nanggung, untuk level 20 ini ya dibilang bagus juga, setidaknya tuh lebih hemat daripada 30. Kenapa? Karena ketika kalian upgrade ke 30, ini jumlah yang dibutuhkan kan ada namanya nih yang ini ya, medal ini ya. Nah, jumlah yang kalian butuhkan untuk ke level 30 itu setara sama kalian punya 4 item level 20. Itu bener-bener sangat-sangat jauh kalau misalnya kalian masih ragu untuk bermain role seperti apa. Karena setiap Pokemon itu memang health itemnya sebagian besar kalau mau ngomong tuh nanti akan sama. Tapi tetap aja, kalau misalnya kalian memiliki banyak ragam item seperti ini, kalian akan bisa menyesuaikan nantinya. Kalian bisa bermain role support atau role tank, jadi kalian lebih banyak pilihannya dan gak menyesal lebih tepat. Dan saya akan lebih menjelaskan lagi ke untuk item yang penting. Jadi kayak ini memang health item yang lebih digunakan dan sangat-sangat lebih direkomendasikan, karena daripada item yang lain ini akan lebih cocok pakai. Jadi saya akan bahas dulu yang pertama tuh untuk tank ya. Jadi yang tank itu, yang namanya tank itu kan tebal. Jadi item itu adalah body barrier dan score shield.
Untuk fungsinya tuh kalian bisa cek saja di sini, ada keterangan. Kenapa 2 ini? Karena kan tentu dia menaikkan status HP, ya kan? Dan saya kan akan lebih merekomendasikan 2 ini ketimbang item health yang lain. Di samping karena dia punya HP, dia bisa membantu tim. Jadi namanya tank itu untuk menjaga tim. Nah, fungsinya adalah untuk biar ini supaya mempertebal tank, supaya tank lebih bisa bertahan. Untuk satu lagi, saya sih lebih sering melihat tank itu memakai focus band seperti ini. Nah, untuk buildnya sendiri saya akan kasih contoh dari Pokemon yang saya suka pakai, yaitu Snorlax. Saya sendiri memakainya ini. Jadi ada focus band, score shield, dan body barrier. Jadi untuk tank sendiri itu lebih direkomendasikan untuk mempertebal diri ya. Karena kalau misalnya dia nggak tebal, ya dia akan kurang untuk membuat diri dia di depan gitu. Karena ya kondisinya sendiri kan Snorlax itu kan memang di depan ya. Kalau mungkin kalian belum pernah coba ya, kalau misalnya kalian tertarik, ini salah satu tank yang rekomendasi untuk dipakai gitu. Dan health itemnya itu adalah 3 ini karena memang untuk lebih istilahnya sustain ya, untuk bertahan di garis depan. Lalu saya ada rekomendasi lagi untuk selain Snorlax itu, mungkin langsung lanjut ke role lain ya, itu adalah saya kasih ke attacker. Nah, attacker ini saya lebih ke arah untuk Cinderace. Cinderace ini sendiri pun sebenarnya kalau kalian mau attacker mungkin bisa, tapi kalau kalian mau tahu, item utama attacker itu adalah Muscle Band. Karena kalau dibaca keterangannya adalah dia ini memberikan damage sebesar 3% dari nyawa Pokemon yang tersisa. Attacker ini rata-rata lebih dipakai untuk Pokemon yang bertipe range ya, jarak. Jadi ketika mereka memiliki jarak dan ada gebukan Muscle Band 3%, dia otomatis akan memberikan damage yang jauh lebih besar daripada hitnya yang biasa, karena tentu ada Muscle Band. Jadi ini istilahnya item wajib. Untuk score shield mungkin masih bisa dikategorikan relatif. Mungkin kalau untuk player awal ya, mungkin kalian belum berasa keuntungan score shield itu apa. Ya karena kan memang yang namanya game Pokemon ini kan bukan untuk nge-kill ya, tapi untuk nge-scoring. Jadi ketika kalian berusaha untuk scoring, akan ada tambahan shield. Kalian tidak bisa digagalkan skor. Ya mungkin kalian akan seiring dengan waktu lah untuk memahami. Dan untuk body barrier sendiri ini adalah ketika kalian memakai Unite, kalian akan mendapatkan tambahan sebesar 40% dari max HP. Nah, ini itu lumayan dipakai dan sangat-sangat berguna ketika kalau misalnya kalian sebagai attacker itu dalam keadaan sekarat. Tapi musuh juga sekarat nih, tapi kalian punya Unite. Atau enggak istilah mungkin kalian bisa buat menambah tebal. Bisa, karena istilahnya kalian menambah shield. Jadi makanya kenapa ini sangat berguna untuk attacker, supaya attacker lebih bisa bertahan. Setelah attacker, saya tuh kasih contoh lagi untuk langsung ke itu aja mungkin kayak support ya. Soalnya support ini salah satu Pokemon yang mungkin kurang dipakai ya untuk kalian yang pemula ya. Tapi kalau untuk di level atas itu akan sangat-sangat berperan. Terutama kalau support itu menggunakan item namanya XP Share. XP Share ini kalau dibaca dari keterangannya itu dia akan mendapatkan XP lebih ketika kalian mendarat dari level terendah. Tapi bukan itu saja. Kalau misalnya kalian perhatikan lagi, jadi ketika ada tim kalian yang membunuh Pokemon yang istilahnya kayak Momon Jungle itu sekitar kalian, itu dia akan mendapatkan XP lebih banyak. Kalian tahu dia dapat XP lebih banyak dari mana? Jadi kan kalau misalnya kadang kalian mengkill Pokemon dekat Pokemon lain, kan XP-nya kebagi kan. Nah, ketika XP-nya kebagi, XP yang biasanya didapat oleh tim kamu yang last hit itu akan dapat lebih besar ketika kamu pakai XP sharing. Dan tentunya yang sebagai support itu kan kalian gak mungkin dong nge-last hitin yang Pokemon yang carry. Soalnya kan tentu yang namanya last hit itu kan XP lebih besar gitu. Lalu untuk support sendiri adalah mengapa tetap pakai body barrier, karena untuk body barrier ini sendiri dia nggak cuma memberikan HP kepada tim kepada kalian itu, tapi kepada tim juga. Jadi baca bahwa dia itu memberikan ke nearby ally Pokemon. Oke, berarti ke satu, bukan ke satu sih, maksudnya dia itu ke Pokemon teman sekitar, tapi memang satu doang gitu, untuk dengan HP yang terendah. Jadi misalnya kalian berada dekat carry kalian nih, carry kalian sekarat nih,
kalian langsung pakai barrier itu langsung ada nambah shieldnya. Dan kalian tahu shieldnya itu nanti kalau misalnya ketika main tuh nanti kalian ada tulisan barbar putih di samping kalian HP kalian yang warna hijau. Nah itu akan menjadi keterangannya. Itu. Nah ini untuk support. Nah saya akan lebih menjelaskan lagi untuk sekarang itu di all rounder. Iya, saya kan tadi pikir mau speedster, tapi kayaknya all rounder aja. Saya akan ambil contoh yang sangat sering dipakai orang, yaitu Lucario. Jadi untuk saat ini, dan saya nggak tahu kedepannya ya, untuk saat ini tetap Pokemon Lucario ini akan sangat sering dipakai oleh banyak orang karena memang dia memiliki mobilitas bagus, memiliki last hit yang cukup bagus, dan dia bisa bertahan di lane ini juga cukup kuat. Sebenarnya item rekomendasi Lucario ini cukup banyak ya, karena yang namanya tipe all-rounder itu adalah dia memiliki HP yang cukup banyak, bisa damage juga ada, jadi istilahnya kayak dia kuat untuk segala apapun. Cuman ya all-rounder itu lebih ke nyocokin ke tim. Jadi apakah tim kalian memiliki yang all-rounder untuk tipe maju, tipe mengacak-ngacak war, atau kayak mana, itu harus disesuaikan saja kalau misalnya kalian nanti bermain tim. Nah kalau untuk Lucario sendiri pun saya lebih menyarankan pastinya Score Shield ya. Dan untuk all-rounder sendiri itu ada beberapa kasus dimana kalian kalau misalnya berada di top atas, itu kan kalau di ranking atas ya, itu kalian tuh bermainnya itu dengan cara bahwa nge-scoring. Jadi kalian tuh gak main farming istilahnya. Nah ada namanya item yang disebut dengan attack weight. Jadi attack weight ini sesuai dengan keterangannya. Jadi ketika dia score goal, dia akan menambah attack sebesar 12. Nah, 12 ini konstan. Jadi semakin kecil level kalian, kan attack kita kecil dong. Tapi kalau kita udah sebanyak goal, nambah attacknya ini value, fixed value. Jadi angka yang tetap. Jadi ketika kalian level rendah, kalian udah dapat attack gede, otomatis damage kalian akan tinggi. Nah, ketika damage kalian akan tinggi itu kalian akan lebih banyak kesempatan menang dalam lane. Tapi dengan catatan, jangan lupa pakai Score Shield. Kalau kalian misalnya kalian bisa nge-scoring tanpa pakai Score Shield, itu nggak segampang kalian pakai Score Shield. Jadi makanya itu, sebagian besar orang membuat attack weight dan Score Shield ini bersamaan. Lalu satu soal lagi buat apa? Ya terserah. Bisa muscle band seperti ini karena kalian menambah untuk bisa nyicil hero, buat farming lebih cepat juga, atau mungkin yang item health yang lain yang kalian bisa variasikan. Karena all-rounder ini cukup banyak banget variasinya. Jadi kalian menyesuaikan dengan gameplay kalian saja untuk bisa menyesuaikan. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tuh kalau speedster ya. Dan speedster yang mungkin kalian tertarik tuh kalau nggak burung ya Absol gitu. Cuman saya lebih menekankan ke untuk yang tipe-tipe speedster kalian suka pakai itu Absol. Jadi Absol ini adalah tipe-tipe speedster di lane jungle tengah. Itu sebenarnya yang cuma tipe ngekill ya. Jadi kalian tuh cuma fokus damage tanpa perlu yang namanya scoring. Tapi kan prinsip scoring itu adalah kalau kalian bisa memberikan goal tanpa diganggu. Sedangkan kalau misalnya kalian jungler untuk tipe Absol, itu kalau untuk di awal-awal kalian bermain, itu pasti saya rasa kamu kalau misalnya habis ngekill itu kan gak ada orang di lane. Pasti bersih, habis. Makanya kenapa kalau bisa kamu fokus ke attack saja. Contohnya adalah dengan memakai yang namanya Scope Lens, Razor Claw. Jadi Scope Lens ini sendiri itu memberikan attack menambah berdasarkan kritikalnya. Jadi kalau misalnya dia kritikalnya, oh iya dia menambah critical damage dan critical hit rate. Jadi Absol ini kan juga memiliki skill pasif di mana dia mengincrease menambah critical rate. Jadi hit kalian tuh bisa keluar critical. Ditambah dengan Scope Lens, ya amcong lah musuhnya gitu kan. Habis. Lalu ditambah dengan Razor Claw. Razor Claw ini ada critical hit rate juga dengan nambah attack. Plus kalau kalian baca keterangannya, jadi kalau misalnya kalian pakai ini, itu kalian akan bisa memberikan decrease movement speed ke musuhnya. Ada keterangannya, decrease movement speed, musuhnya jadi tambah lambat, ya kalian akan membunuhnya lebih gampang. Lalu kalau misalnya kalian udah item damage nih, item jungle mau apa lagi? Kalau bisa sih Focus Band. Karena ada kuncinya di Focus Band ini. Jadi Focus Band ini adalah item yang dibilang lumayan penting untuk awal game.
apalagi untuk tipe-tipe Pokemon yang maju dan nge-kill seperti Absol ini. Karena kalau kita baca keterangannya, dia akan memberikan each second for 3 seconds. Jadi 1 detik selama 3 detik. Berarti dia 3 kali ya. 3 kali nge-heal. Nge-healnya itu 14% HP yang hilang. Jadi misalnya HP kalian hilang 80%. Kalian tuh akan di recover 14% dari 80% itu sebanyak 3 kali. Berarti kan otomatis kan lumayan besar ya kalau dipikir ya, gitu kan. Lumayan besar. Anggaplah 10%, 80% kan 8%, 8% 3 aja 20%. Jadi itu sudah 1/4 HP kamu untuk di-heal. Jadi ini sangat-sangat membantu di awal game. Kalau misalnya kalian yang suka kayak maju-maju adu HP tipis nih. Nah, ini Focus Band cocok tuh buat tipe-tipe yang main kayak kalian. Soalnya kan memang ini tak terduga gitu. Resikonya ada. Focus Band ini cooldownnya lama, 90 detik. Jadi kalau misalnya kalian tipe-tipe yang maju terus juga harus dipertimbangkan ya untuk Focus Band ini. Tapi kalau kalian mau tahu, memang Focus Band ini lebih dipakai sih untuk semua tipe-tipe health item ya. Soalnya memang dia sangat meluas. Jadi nggak cuma speedster doang yang bisa pakai, tank bisa pakai, support bisa pakai, dan semua tuh bisa dipakai karena memang ini bikin tebal. Gitu. Mungkin untuk health item sekian cukup. Saya langsung ke battle item saja. Nah, untuk battle item sendiri pun juga kalau saya jelaskan satu-satu kan kalian juga bisa baca ya. Dan ini penggunaannya juga lumayan bisa sangat jelas gitu. Saya lebih nggak mau membahas banyak sih tentang battle item sendiri, karena battle item ini sendiri pun juga penggunaannya itu bukan kondisional, tapi tergantung cara main kalian. Kalau saya bilang kondisional itu karena Pokemon kalian mendukung nggak buat bisa kalian pakai gitu. Misalnya saya ambil contoh lah, kalau misalnya kalian Snorlax gitu. Kalian Snorlax itu kalau misalnya kalian menggunakan kayak modal X-Attack gitu, kan kalian kan tanker gitu. Apakah kalian mau menghabiskan satu battle item yang lain untuk kayak X-Attack? Kan mungkin kurang bermanfaat gitu. Karena mungkin kan kalian kan sebagai di depan, kalian mungkin lebih pakai potion atau mungkin X-Speed buat bisa mengejar musuh, atau mungkin buat lebih cepat ngadang, atau mungkin eject yang orang suka pakai untuk flicker ya, atau mungkin juga bisa aja kayak full heal gitu, kayak kalian pun lebih bisa medali dan kalian bisa gak kestun apa gimana gitu. Untuk masing-masing dari tipe battle item sendiri pun juga bisa dibaca ya, soalnya ini keterangannya juga jelas. Dan yang paling penting itu adalah sebenarnya menurut saya Go Getter. Nah, kenapa? Karena Go Getter ini penjelasannya ini mungkin kurang jelas ya, mungkin saya akan lebih jelaskan lagi. Jadi Go Getter ini double goal scoring speed. Jadi dia tuh mempercepat kalian goal. Kalian kalau misalnya goal itu semakin banyak poin akan semakin lama. Tapi kalau misalnya kalian banyak injek, jadi misalnya kalian istilah kayak di dalam lingkaran yang buat kalian goal, itu kan ada bersama tim lain. Kalau misalnya kalian ada bersama tim lain, itu kan goal lebih cepat. Nah, Go Getter ini fungsinya untuk double goal scoring speed. Jadi untuk lebih cepat 2 kali. Dan nilai 2 kalinya ini konstan. Jadi misalnya kalian ngedangnya 5 detik nih untuk yang ketika kalian sendiri, ketika itu dalam kondisi poin 50. Jadi saya ambil kondisinya poin terbanyak ya, 50 ya. Itu ketika kalian 50 poin kan skornya 5 detik. Tapi ketika kalian pakai Go Getter itu menjadi 2,5 detik. Tapi kalau misalnya kalian injek berdua, kan goalnya tuh menjadi, saya anggap 3 detik lah. Soalnya kan ketika ada injek 2 orang tuh langsung lebih cepatnya drastis. Anggaplah 3 detik. Nah, ketika 3 detik itu kalian nggak kepotong sebanyak yang 2,5 detik tadi yang dari 5 detik. Jadi double, dia istilahnya kayak bagi 2. Jadi dari 3 detik kalian akan goalnya tuh 1,5 detik. Apalagi 5 orang. Misalkan 5 orang goalnya cuma 1 detik, kalian menjadi setengah detik gitu. Jadi double goal ring speed. Jadi hanya speednya saja, nilainya tidak di double. Paling itu saja sih yang lebih saya tekankan. Soalnya kalau untuk yang lain mungkin sudah cukup jelas battle item, dan penggunanya pun situasional. Jadi tergantung kalian mau pakai Pokemon apa, ini disesuaikan saja. Soalnya gak semua Pokemon itu bisa memiliki satu skill yang tetap. Baik, mungkin penjelasan awal saya ini saja cukup sekian. Mungkin nanti saya di video selanjutnya akan saya lebih menjelaskan tentang gameplay dari per Pokemon masing-masing untuk health item dan pilihan battle item yang saya gunakan untuk seperti apa dan gamenya seperti apa.
Di video saya selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang lebih kayak tahap-tahap landingnya. Jadi bagaimana cara landing yang baik, kayak kalian mau lasin seperti apa, rotasinya seperti apa, atau enggak mungkin untuk ada objektifnya seperti apa. Kan kalian sudah lihat di tutorial ya bahwa kita tuh ada objektif yang namanya Dreadnought, Rotom, dan Zapdos. Nah, itu kita juga harus tahu timing-timingnya, lalu ada beberapa spot-spot tertentu yang penting dan harus diingat. Oke, mungkin sekian dari video pertama saya tentang health item dan battle item. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa tolong like dan subscribe di channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa.